بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Rabb semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Sehingga pada episode ini kembali lagi kita berjumpa dalam program kesayangan kita, Katu Urang, melihat kejadian dari sudut pandang Islam. Selawat beriringan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jenggot merupakan sunnah fitrah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana banyak tercantum dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ada sebagian dari masyarakat kita yang berkata, jenggot kan cuma sunnah. Seolah-olah ia meremehkan sunnah fitrah ini. Nah, pada episode ini kita akan membahas bagaimana konsekuensi dari perkataan ini. Jenggot kan cuma sunnah. Mari kita ikuti pembahasannya. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. Jenggot adalah nama rambut yang tumbuh pada kedua pipi dan dagu. Jadi, semua rambut yang tumbuh pada dagu di bawah dua tulang rahang bawah, pipi, dan sisi-sisi pipi disebut jenggot kecuali kumis. Sepanjang sejarah, pria berjenggot telah diasosiasikan dengan berbagai atribut seperti bijaksana, maskulin, atau berstatus tinggi, tetapi kadang juga diasosiasikan sebagai kurang rapi atau eksentrik. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kumis dan jenggot pada pria. Faktor-faktor inilah yang membuat sebagian dari Anda memiliki kumis atau jenggot, atau keduanya, dan sebagian dari Anda mungkin tidak memiliki keduanya. Rambut pada wajah juga tumbuh pada berbagai tahap kehidupan yang berbeda antara individu. Ada yang tumbuh lebih cepat dan ada juga yang lebih lambat. Selain itu, ada yang tumbuh dalam jumlah banyak dan ada juga yang tumbuh dalam jumlah sedikit. Pertumbuhan kumis dan jenggot ini atau rambut wajah ditentukan oleh genetik atau keturunan dan hormon. Pada wajah biasanya rambut terminal tumbuh mulai dari bibir atas kemudian menyebar ke pipi dan dagu. Seberapa banyak rambut ini tumbuh tentu kembali lagi diatur oleh keturunan. Jadi, jika ada pria yang tidak mempunyai kumis dan jenggot sama sekali, yang menyebabkannya adalah keturunan bukan masalah hormon. Anda tidak perlu khawatir akan hal ini. Tergantung. Kalau jenggot tuh kok kurang setuju, soalnya jenggot kok kurang rapi nampaknya gitu bang. Biasa aja. Iya. Okay. Kalau pakai jenggot tuh itu adalah sunnah Rasul, dan apabila kita mengikuti itu salah satu mengikuti sunnah Rasul tersebut dan boleh-boleh saja diikuti. Tergantung bang, kalau rapi ancak bang, kalau ndak rapi tuh ndak ancak untuk. Oke. Kalau menurut pandangan pribadi bang, kalau orang pakai janggut tuh memang di zaman Rasulullah orang sudah memakai janggut, tapi ada orang berkata kalau janggut tuh disunahkan, dan ada pula orang mengatakan itu makruh. Jadi boleh saja untuk menggunakan janggut, tapi bukan untuk bermaksud lain. Kalau melihara jenggot itu kan sunnah, jadi utamakan yang wajib dulu baru sunnah.
Kan ada orang berjenggot tuh keren juga bang, ndak ada orang berjenggot ndak keren tuh. Jenggot kok kan di dalam di dalam agama kan cuma sunnah bang kan. Jadi kalau ndak dikerjakan ndak masalah bang. Tapi itu wah kurang pula suka kalau berjenggot gitu loh. Itu nama remen jenggot. Itu sama inyo maremehan dari sunnah Rasul tersebut. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad harus mengikuti sunnah beliau tersebut. Kalau memelihara jenggot hukumnya sunnah karena sebab sebab di zaman Nabi pada umumnya orang pada umumnya di sana tuh memakai jenggot. Jenggot kok kan di dalam agama kan cuma sunnah bang kan. Cuma sunnah bang kan. Saat ini kita bersama Buya Ahmad Dhanil LCMA selaku pemateri pada episode kali ini. Nah, langsung saja kita bertanya kepada Buya kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana kabarnya Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Buya. Buya, kita ingin bertanya nih Buya tentang pembahasan kita pada episode ini. Di masyarakat kita saat ini kan lagi ngetren jenggot nih Buya. Dan ada juga yang menolaknya nih Buya. Jadi dalam hukum Islam ini sendiri Buya, bagaimana hukum memelihara jenggot dan bagaimana keutamaannya nih Buya? Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala jualah kita masih dapat diberikan hidayah dan istiqamah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan masalah jenggot ini, memang ini satu fenomena yang marak belakangan ini, di mana ada sebahagian orang yang berjenggot dengan alasan yang bermacam-macam. Ada yang ikut-ikutan tren, melihat ada sebahagian artis yang pakai jenggot hingga akhirnya dia pun ikut-ikutan tren. Ada yang memang menganggap itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini bagaimana kita menyikapinya? Apa yang seharusnya kita niatkan ketika kita memelihara jenggot tersebut? Nah, ketahuilah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum bahwa Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dari niatnya dan pahalanya, ganjarannya juga akan didapatkan berdasarkan daripada niat. Maka tentu ketika kita melakukan sesuatu, hal yang pertama kali harus kita luruskan adalah masalah niat. Nah, karena jenggot itu adalah masalah agama, perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, tentu harus kita luruskan terlebih dahulu. Niat kita memelihara jenggot itu bukan karena ikut-ikutan tren. Karena rugi nanti kalau kita niatnya hanya sekedar ikut-ikutan, tidak bernilai apa-apa di sisi Allah SWT. Jadi ini yang pertama harus kita luruskan, bahwa kita memelihara jenggot kita ini karena itu adalah perintah Allah dan kita menjalankan perintah Allah, sehingga itu bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Nah, memelihara jenggot itu sendiri banyak hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan tentang hal tersebut. Di antaranya hadis yang muttafaqun alaih, di mana Nabi SAW bersabda, qasus syawarib wa'aful liha khaliful musyrikin. Apa kata Nabi SAW? Qasus syawarib, pendekkan kumis. Jadi sunnahnya, tuntunan Nabi SAW terkait kumis itu dipendekkan.
Bukan seperti yang umum kita lihat saat ini, justru kumis yang dipanjangkan, jenggot yang dihilangkan. Nah, Nabi berkata, qasus syawarib, pendekkan kumis tersebut. Wa a'ful liha. A'fu yakni arkhu. Biarkan jenggot itu, jangan dipotong. Khaliful musyrikin, kata Nabi, selisihilah orang-orang musyrik. Ini yang pertama. Hadis yang lainnya, dalam riwayat lainnya, Nabi SAW juga mengatakan qasus syawarib. Ini sama dengan riwayat yang pertama tadi, pendekkan kumis. Nah, namun pada riwayat yang kedua ini Nabi berkata, wa waffirul liha. Biarkanlah jenggot itu tumbuh lebat. Waffiru artinya banyakkanlah, lebatkanlah jenggot itu. Biarkan dia tumbuh, tidak usah dipotong. Khaliful musyrikin. Selisihilah orang-orang musyrik. Ini riwayat Imam Bukhari. Riwayat yang ketiga, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW juga bersabda, qasus syawarib, pendekkan kumis Nabi kata Nabi SAW. Dan di akhir, setelah Nabi SAW mengatakan biarkanlah jenggot tadi, Nabi dalam riwayat yang ketiga ini Nabi berkata arkhul liha. Arkhu yaitu maknanya sama, biarkan, panjangkan jenggot itu. Dan kata beliau, khalifu al-majus, selisihilah orang-orang majusi. Jadi kalau kita melihat tiga riwayat yang tadi kita sebutkan, dalam berbagai macam lafaz, namun semuanya adalah bentuknya perintah. Nah, hukum asal dari perintah ini adalah apa? Menunjukkan kewajiban. Karena al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu adalah menunjukkan kewajiban. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan, yang memalingkan dari hukum asal wajib tadi menjadi sunnah, menjadi mustahab. Nah, kalau kita melihat tidak ada dalil-dalil yang memalingkan dari hukum asal tadi, yaitu wajib. Jadi hukumnya tetap, hukum memelihara jenggot itu adalah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh seorang mukmin. Walaupun jenggotnya misalkan hanya satu helai atau dua helai saja, tidak mengapa. Biar orang berkata apapun, tapi yang kita harapkan adalah ridha Allah SWT. Biarkan orang berkata macam-macam, itu tidak mengapa bagi kita, karena yang kita harapkan bukan pujian dari orang, tapi yang kita harapkan adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjangkanlah jenggot dan pendekkanlah kumis. Jadi ini seharusnya yang kita teladani, yaitu Nabi SAW. Jadi jangan kita memelihara jenggot itu karena meneladani fulan, atau ada artis yang begini kemudian kita ikut pula, atau karena tren di luar sedang memelihara jenggot, atau keyakinan sebagian orang kalau orang yang berjenggot itu kelihatannya lebih gagah atau bagaimana. Itu tidak. Itu hanya hal-hal sampingan saja. Yang terpenting adalah kita menjalankan ini karena perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Nih Bu ya, kalau batasan jenggot ini sendiri Bu ya, dari mana nih Bu ya? Kan kadang kita nggak tahu nih, jambang kadang dipotong juga nih Bu ya. Itu batasannya dari mana nih Bu ya? Ya memang dalam hal ini ada perselisihan di antara para ulama. Namun jenggot itu sendiri adalah yang ya umumnya kita yang di Asia ini kan biasanya umumnya tumbuhnya hanya di bawah dagu. Maka itu biarkan, tidak usah dipotong. Adapun yang ada dari atas dan dia tidak tumbuh ke bawah, nah itu insya Allah tidak termasuk ke dalam jenggot. Tapi kalau sekiranya dia tumbuh di pipi ini, maka jangan dipotong, tinggalkan. Wallahu a'lam. Jadi berarti kita kewajiban dalam Islam itu salah satunya memelihara jenggot nih Bu ya? Iya. Seandainya nih Bu ya, kalau ada orang nih dirapikan gitu Bu ya, itu gimana nih Bu ya kalau dirapikan tapi dia tetap memelihara jenggot nih Bu ya?
Jadi memang ada di dalam Jami'ut Tirmidzi disebutkan bahwa Nabi SAW mengambil sedikit jenggot beliau di samping dan di bawah. Namun sanad hadisnya ini lemah. Sanad hadisnya ini lemah. Jadi berdasarkan hal ini yang lebih dekat kepada kehati-hatian adalah membiarkan saja, kecuali kalau memang jenggot orang itu sangat lebat sekali, seperti mungkin ada sebahagian orang yang kita lihat, masya Allah, jenggotnya sampai ke perutnya. Nah, ini mungkin boleh. Namun secara umum kalau jenggot kita hanya normal-normal saja, biarkan saja, tidak usah dipotong. Ada sebagian orang yang berkata, jenggot kan cuma sunnah. Sekilas kata ini sangat remeh dan mungkin biasa saja. Tetapi di balik itu, sebenarnya memiliki nilai hukum syar'i yang sangat berat bagi yang mengatakannya. Terlebih lagi bila yang mengatakannya itu telah mengenal ilmu dasar-dasar agama. Di sebagian para pemuda yang memiliki nilai ghirah yang sangat tinggi, bila dikatakan kepadanya, "Mas, jenggotnya jangan dicukur dong. Itu kan sunnah Rasulullah SAW yang mulia." Atau ketika dikatakan tentang sunnah-sunnah yang lainnya, banyak sekali di antara mereka yang dengan enteng menjawab, jenggot ini kan hukumnya sunnah. Terlebih lagi sebagian besar orang saat ini menganalogikan sunnah hanya sebatas pada definisi dari sisi fikih saja, yaitu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah, bagaimana kita menyikapi permasalahan ini? فإذا نقر في الناقور Sama telah kita dengar pembahasan dari Buya kita tadi, bagaimana hukum dan keutamaan memelihara jenggot. Nah, masihkah kita mengelak untuk mengatakan jenggot kan cuma sunnah? Mari ikuti terus pembahasannya. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. Buya, tadi kan Buya berkata hukum jenggot itu wajib, Buya. Nah, ada nih sebagian dari masyarakat kita, Buya. Banyak nih, Buya, ketika kita mengajak dia untuk mengikuti sunnah ini, terutama ketika kita ngajak dia, pelihara lah jenggot. Dia menjawab gini, Buya, kan cuma sunnah katanya nih, Buya. Ini perkataan seperti ini bagaimana nih, Buya? Apakah ada pelanggaran syar'i atau gimana, Buya? Baik, barakallahu fiik. Memang ini yang harus kita luruskan pemahaman kata sunnah ini. Ketika kita mengatakan sunnah, kita memakai istilah sunnah ini menurut pemahaman siapa? Yang dikenal oleh masyarakat umumnya, biasanya sunnah itu menurut mereka adalah yang difahami oleh para fuqaha, yaitu segala sesuatu yang apabila dikerjakan karena ketaatan kepada Allah, maka akan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan, maka tidak berdosa. Jadi ini yang perlu kita luruskan, bahwa kata sunnah di sini harus kita dudukkan terlebih dahulu. Ini menurut pemakaian istilah dipakai oleh siapa? Apakah oleh karangan ahli hadis atau menurut pemahaman para ahli fikih? Nah, ketika kita mengatakan ini adalah sunnahnya Nabi SAW. Nah, sunnah yang kita katakan di sini maksudnya ini adalah bukan sunnah menurut pemahaman ahli fikih, tidak. Tapi sunnah menurut pemahaman ahli hadis. Di mana sunnah artinya adalah at-tariqah. Cara, jalan, petunjuk. Nah, ini maksudnya. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang memberikan contoh baik dalam agama Islam. Jadi ini yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu. Biar nanti masyarakat tidak
tidak mencampurkan antara pemakaian istilah sunnah menurut ulama fikih dan pemakaian kata sunnah menurut para ulama hadis. Jadi pemakaian kata sunnah tadi maksudnya adalah teladan, contoh yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi bukan sunnah menurut pemahaman ahli fikih. Nah, apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW ini juga bermacam-macam. Ada yang nanti hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Nah, ini yang sunnah yang menurut fikih, atau dengan kata lain yang mustahab. Nah, yang wajib adalah sesuatu yang apabila dikerjakan karena ketaatan kepada Allah SWT, maka dia akan mendapatkan pahala, dan apabila dia tinggalkan dia akan berdosa. Nah, kembali kita kepada konteks hadis tadi, di mana dalam riwayat-riwayat hadis tadi kita dapatkan semuanya dalam konteks perintah. Dan hukum asal dari perintah itu adalah menunjukkan hukumnya wajib. Jadi ini yang perlu kita jelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat ketika mereka mengatakan, oh ini kan sunnah. Iya, sunnah maksudnya di sini bukan sunnah menurut pemahaman ahli fikih, tapi sunnah menurut pemahaman ahli hadis, bahwa sunnah itu adalah teladan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan hukum dari jenggot itu berdasarkan dalil tadi adalah wajib, karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya menjadi mustahab. Karena memang tidak ada Nabi SAW memendekkan jenggotnya, apalagi mencukur habisnya. Padahal dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menekankan untuk mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis yang mengatakan demikian adalah, sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian dua perkara yang tidak akan pernah tersesat kalian sesudahnya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Jadi dengan jelas bahwa indikator seseorang dalam kehidupannya sesat atau tidak ialah selain mengikuti kitabullah, yakni Al-Quran, dan juga otomatis sunnahnya, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 7. Jadi alhamdulillah saat ini Buya telah memberikan pencerahan kepada kita nih Buya. Ini kesimpulan dari pembahasan kita pada saat ini nih. Apa aja? Ya, barakallahu fiik. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, pertama adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim yang berserah diri, yang bersaksi bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak aku sembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Hendaknya kita renungkan itu maknanya apa, kelazimannya, konsekuensinya apa. Bukankah seharusnya ketika kita menyadari, kita bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak kita sembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata, itu kan artinya kita sudah menyerahkan sepenuhnya diri kita, tunduk setunduk-tunduknya kepada aturan-aturan Allah SWT. Kalau kita yakini Allah adalah zat yang satu-satunya kita sembah. Dan ketika kita mempersaksikan Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalau kita yakini Nabi SAW adalah Rasul utusan Allah SWT, maka sudah seharusnya setiap perintah beliau itu harus kita lakukan. Karena kita yakin beliau adalah Rasul Allah, maka perintah beliau sama saja dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dalam menjalankan perintah Allah dan perintah Nabi SAW, yang terpenting bagi kita adalah meluruskan niat. Ketika kita melakukan sesuatu ibadah,
jangan melakukan itu hanya karena ikut-ikutan saja. Tapi niatkan kita menjalankan itu karena Allah perintahkan itu. Karena kita cinta kepada Allah, maka kita mencintai apa yang Allah cintai. Allah mensyariatkan sesuatu pasti ada hikmah di dalamnya. Baik kita tahu hikmah itu atau tidak. Bukan urusan kita harus tahu hikmahnya sehingga baru kita lakukan, enggak. Tapi ketika ada perintah, lakukan. Ketika ada larangan, tinggalkan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini mungkin terkait kepada orang-orang yang mungkin belum tahu hukum memanjangkan jenggot itu sendiri, sehingga kadang-kadang kita melihat ada sebahagian masyarakat yang mengolok-olok atau menghina orang yang berjenggot. Ada yang mengatakan sama dengan kambing ataupun yang semisal, baik olok-olokan itu berupa perkataan atau berupa dengan sikap, ya, menunjuk seperti melihat ke kambing kemudian dia tunjuk seseorang yang pakai jenggot kemudian dia samakan dengan kambing. Nah, ini kan sama juga. Nah, dalam hal ini perlu kita berhati-hati. Kalau kita tidak mengetahui hukum sesuatu, sebaiknya kita diam, kita tahan diri kita, tidak melakukan apa-apa. Jangan sampai kita mengolok-olok yang sesuatu hal yang sebenarnya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sekelompok orang-orang yang menjadikan agama itu sebagai bahan olok-olokan dalam perang Tabuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau engkau Muhammad bertanya kepada mereka, kata Allah, mereka akan berkata innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya main-main belaka. Kami hanya bercanda saja. Obrolan kami ini hanya candaan saja. Jadi bahan tawa saja. Biar kami tidak merasakan letih di dalam perjalanan. Kan biasa kalau kadang-kadang kita sedang berjalan biar tidak merasa lelah di dalam perjalanan itu, tidak terasa perjalanan jauh itu, kan biasanya sering kita bercanda ngobrol dengan teman-teman kita. Nah, mereka mengatakan bahwa ini hanya candaan kami saja biar kami tidak merasakan jauhnya perjalanan ini. Nah, ayat ini turun kapan? Ketika ada sekelompok orang yang berkata, ma ra'aina mitla qurra'ina arghaba butunan wa ajmana 'inda liqa wa akdzaba alsunan min haula. Mereka berkata, tidak ada orang yang kami lihat itu hanya memikirkan perut saja dan mereka itu penakut, mereka itu pembohong daripada kelompok ini. Yang mereka maksudkan adalah Nabi dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa Nabi dan para sahabat itu hanya mikirkan perut saja, hanya bicaranya itu bohong, kemudian juga mereka ini penakut. Nah, ini mereka katakan ini hanya candaan-candaan kami saja. Nah, apa kata Allah SWT? La ta'tadiru. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian mengemukakan uzur lagi, sesungguhnya kalian sudah kafir setelah dahulunya kalian beriman. Nah, ini menunjukkan apa? Candaan seperti itu, mencemooh, apalagi hal-hal yang diperintahkan oleh Allah yang merupakan syariat agama, menjadikan hal ini sebagai bahan olok-olokan atau cemoohan, itu dapat menyebabkan kita menjadi keluar dari agama Islam. Jadi bukan perkara yang ringan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan perkataan yang baik, atau kalau tidak diam. Sebelum dia berkata, renungkan terlebih dahulu, adakah perkataan ini akan mendatangkan pahala atau tidak. Kalau mendatangkan pahala silahkan, tapi kalau tidak lebih baik diam. Nah, ini yang dikhawatirkan orang yang memperolok-olok tadi. Dia terjatuh ke dalam kekufuran,
secara tidak sengaja. Jadi lebih baik kita bertanya terlebih dahulu. Jangan hanya sekedar memperolok-olok saja, padahal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula kepada orang yang diperolok-olok atau kita yang memelihara jenggot kemudian ada yang mengolok-olok kita, sabar. Kita harus sabar dalam hal itu karena Nabi SAW jauh mendapatkan cemoohan yang lebih besar daripada apa yang kita rasakan. Dan mudah-mudahan ketika kita bersabar itu akan menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersama kita mendengar penjelasan dari Buya kita bagaimana konsekuensi dari perkataan jenggot kan cuma sunnah. Dan marilah mulai hari ini kita meninggalkan perkataan ini sejauh-jauhnya karena kata-kata ini meremehkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sampailah kita di penghujung acara pada episode kali ini. Saya Fairuz Syaugi mohon undur diri dari hadapan para pemirsa semua. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير